Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Saat ini kita memasuki ibadah Kamis Putih. Untuk itu, saya mengajak jemaat mempersiapkan ruangan di rumah masing-masing dengan suasana temaram, menonaktifkan HP atau notifikasi, serta membuat suasana hening. Jemaat dapat mengikuti prosesi pembasuhan kaki bersama dengan anggota keluarga dengan menyiapkan baskom berisi air, handuk atau lap, dan tempat duduk yang nyaman agar setiap keluarga bisa bergantian membasuh kaki. Yang terakhir, jemaat dapat melakukan prosesi pembasuhan kaki di rumah secara bergantian pada saat prosesi pembasuhan kaki dilakukan. Demikian sekilas informasi, selamat mengikuti ibadah Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, warga jemaat semua. Saudara-saudara, sekarang kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada kemuliaan-Nya yang kudus. Rasakan kehadirannya dalam keheningan hatimu. Berdiamlah dirimu di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Malam ini kita berkumpul untuk merasakan dan menghayati malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Pada malam semua mata tertuju pada Yesus, menanti-nantikan sabdanya dan cintanya yang indah. Malam ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus. Dialah yang terindah dalam hidup ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2. Lihatlah Dia
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini marilah kita bersama memasuki ibadah Kamis Putih. Bersama di dalam keheningan ini, kita menyatakan bersama yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan menyertai umat-Nya kekal selama-lamanya. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 bait pertama, Karena Kasih-Nya Padaku. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama masuk di dalam panggilan pertobatan kita atas kesadaran bahwa diri kita yang tidak sempurna, atas diri kita yang seringkali jatuh di dalam dosa. Kita mengingat sabda Tuhan Yesus, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Tuhan Yesus mengungkapkan, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Yesus sedang berbicara kepada saudara. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada kita dan mengajak saudara, dan kita semua untuk meluangkan waktu sejenak berada bersama Dia. Mari kita satu di dalam keheningan. Katakanlah kepadanya seluruh yang saudara kerjakan, seluruh kesibukan saudara, seluruh beban dan tanggung jawab yang kita pikul. Mari kita katakan kepadanya betapa sulitnya sesaat bersamanya untuk duduk bersimpu di kakinya, seperti Maria yang telah memilih bagian terbaik di dalam hidupnya. Sabda Tuhan Yesus, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sejauh timur dari barat. Sejak
Kiranya pengampunan Tuhan benar-benar boleh memulihkan kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Mazmur 130 ayat yang kelima. Sebelum kita bersama membaca Alkitab kita, mari kita berdoa. Kami begitu rindu akan kebenaran firman-Mu, seperti rusa yang merindukan air. Begitulah jiwa kami ya Tuhan. Di saat kami boleh mengenangkan Engkau, pada saat malam terakhir sebelum peristiwa penyaliban Tuhan, Bapa, saat ini kami boleh meneduhkan hati kami bersama. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Biarlah hati dan pikiran kami hanya kami arahkan kepada Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dan berkati, sehingga apa yang disampaikannya Tuhan sendiri berkarya. Dan hamba-Mu yang akan membaca teks Alkitab ini, Tuhan memberkati dengan roh-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sore hari ini terambil dari Yohanes 13 sampai dengan 17. Saya ulangi, Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan ayat 31b sampai dengan 35. Yang demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulailah membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Ya Tuhan, Engkau hendaklah membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertilah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tempat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31b sampai dengan 35.
Sekarang manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan, mengumuli kebenaran firman Tuhan, dan terlebih lagi yang mau melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Amin. Amazing Grace. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur hari ini kita boleh bersama masuk di dalam keheningan diri kita, mengingat peristiwa Tuhan Yesus bersama dengan para murid di dalam perjamuan malam. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui teks kita hari ini, kita kembali diingatkan oleh Tuhan Yesus dengan sebuah peristiwa yang menggetarkan hati kita tentang kehidupan di dalam melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 4 hal penyebab manusia seringkali jatuh di dalam kesombongan hidupnya. Yang pertama adalah ketika manusia itu mendapatkan kekuasaan. Sehingga dengan kekuasaan itulah manusia bisa melakukan sesuai dengan keinginan dirinya dan merasa dirinya mampu. Yang kedua adalah ketika seseorang mendapatkan harta yang melimpah dan merasa bahwa semua itu hanya karena kemampuan dirinya. Lalu yang ketiga adalah ketika mendapatkan ilmu yang banyak. Sehingga orang itu merasa yang lain bodoh, yang lain tidak tahu apa-apa, sehingga dirinya merasa sombong. Yang keempat adalah ketika seseorang memiliki saudara atau keturunannya mengalami kesuksesan, merasa bahwa dirinya berperan di dalamnya.
Dan seringkali manusia bisa jatuh di dalam kesombongan dari hal-hal yang tadi saya sebutkan. Dan hal inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikritik oleh Tuhan Yesus di dalam teks kita hari ini. Lupa, bukankah teks kita hari ini berbicara tentang Tuhan Yesus dan para murid? Betul. Tapi bersama dengan para murid itulah Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa para murid dan orang-orang yang mengikutnya hendaknya hidup lebih dari biasa orang-orang yang ada di sekitarnya. Lebih dari biasanya artinya bahwa ditunjukkan secara simbolis dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan para murid. Dalam tradisi Yahudi, Bapak, Ibu, dan Saudara, membasuh kaki itu biasanya dilakukan pada saat pesta dan dilakukan di awal akan dilakukan pesta. Bukan di tengah-tengah pesta seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saat pembasuhan kaki itu dilakukan, tuan rumah sudah menyediakan sebuah baskom, lalu yang membasuhnya itu bukan tuan rumah, tapi adalah pelayan dari rumah itu. Hal itu ditunjukkan sebaliknya. Tuhan Yesus membasuh sendiri. Tuan rumah itu sendiri yang membasuh kaki tamu-tamunya atau muridnya pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ini adalah hal yang di luar kebiasaan. Kalau orang tua memandikan anak itu biasa. Tapi akan berbeda saat anak memandikan orang tua. Kalau dulu masalah cuci tangan itu hal yang biasa karena baru kena sesuatu yang kotor. Tapi saat ini sesuatu yang baru, lebih dari biasanya, hampir terus-menerus orang dianjurkan untuk mencuci tangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan teladan akan kerendahan hatian yang terbesar di dalam kehidupan manusia. Suasana menjelang penyaliban saat Tuhan Yesus bersama dengan para murid, tentu suasananya tidak baik-baik saja. Tapi suasananya menjadi tegang, suasananya menjadi rikuh. Apalagi para murid yang suka berselisih dan bertanya satu dengan yang lain, kira-kira siapa sih yang terbesar di antara kita? Siapa sih yang di antara kita lebih populer dan terkenal? Bapak, Ibu, dan Saudara, itu direkam di Markus 9 ayat 33 sampai 34. Dan bahkan Yakobus dan Yohanes pun berharap memiliki kedudukan yang istimewa, bisa ada di sebelah kanan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak hanya Yakobus dan Yohanes, Yudas pun mengatur siasat supaya mendapatkan tempat yang istimewa. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap orang sibuk dengan dirinya. Para murid sibuk dengan harapan dan agendanya masing-masing. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Saat Tuhan Yesus menjelang kematiannya, Tuhan Yesus memberi pesan yang mendasar dan utama, yaitu teladan kerendahan hati. Teladan kerendahan hati inilah yang juga diteladankan kepada kita semua. Pertanyaannya, siapa Tuhan Yesus? Dalam teks Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus jelas disebut sebagai rabi atau guru Yahudi. Seorang rabi Yahudi itu berarti dianggap secara ilmu Taurat dia sudah mumpuni. Kedudukan Tuhan Yesus berarti sangat cukup dihargai. Dan Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang hadir di tengah dunia. Tuhan Yesus mewujudkan ajarannya dengan teladan sikap yang rendah hati. Yesus menanggalkan kepentingannya sendiri dan mau melayani semua orang. Melayani semua orang tanpa melihat siapa dia. Orang yang sakit kusta pun, orang yang dijauhi banyak orang. Para pemungut cukai pun
yang juga dianggap pengkhianat bangsa. Dan juga masih banyak orang lain. Orang buta, pendarahan, kerasukan setan dan semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah membedakan di dalam mewujud nyatakan cintanya. Itulah diwujud nyatakan dengan kerelaan dan kerendahan diri. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan kita manusia ini? Bapak, Ibu, Saudara, bukankah manusia ini kecenderungannya seperti yang di awal tadi? Bukankah manusia kecenderungannya adalah jatuh di dalam kesombongan diri? Merasa bahwa diri kita mampu, merasa diri kita bisa mendapatkan banyak hal. Namun Tuhan Yesus memberi teladan dengan sikap rendah hati di dalam hidup. Dan kerendahan hati itu terwujud pada sikap hidup. Contohnya Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita mau bersedia melayani semua orang. Semua orang itu tentu tidak hanya orang yang kita senangi, tapi bagaimanakah kita juga mau melayani sahabat kita dan termasuk orang yang juga mungkin membenci kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam pelayanan gereja pun seringkali kita tahu banyak hal pelayanan-pelayanan yang tidak terlihat tapi boleh dilakukan dengan kesetiaan dan kerendahan hatian. Setiap kali rapat Bapak, Ibu, dan Saudara di gereja itu selalu tersedia minuman dan makanan. Pelayannya adalah dari URT. URT ini adalah urusan kerumah tanggaan yang seringkali tidak terlihat. Tapi bagaimanakah kesetiaan dan kerendahan hati? Walaupun tempat rumah yang jauh, mereka walaupun hujan, mereka datang dengan sukacita melayani Tuhan. Baik ada orang yang mau menata kursi, menyiapkan anggur dan roti, atau bahkan juga melakukan pelayanan perlengkapan dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, semua itu memiliki bobot yang sama dengan pelayanan mimbar seperti ini. Kenapa demikian? Karena semua yang kita layankan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kalau ada orang yang menganggap bahwa pelayanan saya ini lebih rendah dari pelayanan yang lain, tentu kita patut bertanya di dalam diri kita. Pelayanan bagi Tuhan tidak ada yang rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Semua ini kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai manusia yang penuh keterbatasan, kita tidak patut untuk bersombong diri. Mari kita lihat bagaimana sikap dan teladan yang juga dilakukan oleh Paus Fransiskus di dalam kehidupan ini. Pada tahun ini Paus Fransiskus melakukan sebuah kunjungan. Dan di tengah kunjungan inilah Paus Fransiskus ingin memberikan semangat perdamaian dengan mau merendahkan hati. Mungkin bisa dibantu? Vi chiedo come fratello, I ask you as a brother, rimanete nella pace. stay in peace.
you very much, Holy Father. Iya, itulah yang dilakukan oleh Paus Fransiskus tahun 2019. Republik Kongo yang juga terjadi peperangan saudara. Dan Paus Fransiskus ingin terjadi kedamaian. Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya semua saling merendahkan hati. Apakah ini drama? Apakah ini dianggap sebagai sebuah sensasi? Tentu kembali kepada kita yang menilai. Namun sebuah tindakan yang dilakukan dengan ketulusan, dilakukan dengan kesungguhan untuk boleh saling merendahkan hati. Disitulah ada cinta. Saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memasuki Kamis Putih dan kita juga menyiapkan diri kita dengan apa yang sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus yang rela memberi teladan di dalam kerendahan hati. Mari kita saling mengasihi dan menyiapkan hati memasuki perjamuan kudus Paskah. Jika ada luka batin di dalam setiap hati kita, mari kita mau memaafkannya. Dan biarlah kita boleh membasuhnya dengan cinta. Cinta dari Allah itulah yang menutupi banyak sekali dosa. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam saat yang teduh. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk mewujud nyatakan kasih yang rendah hati, kasih yang mau memberi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kasih itu pasti lemah lembut. Sesaat setelah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dan mengadakan perjamuan makan bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Mengingat perkataan Tuhan Yesus ini, marilah kita saling mengasihi, baik sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak, sebagai saudara,
sebagai teman, sahabat, bahkan lawan. Marilah kita rindu untuk saling melayani dengan kasih, sebab Tuhan Yesus telah lebih dulu melayani dan mengasihi kita. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan
Inilah sebuah simbolisasi di mana kita hendaknya boleh saling melayani satu dengan yang lain. Teruskanlah wujud cinta yang saling melayani ini satu dengan yang lain, seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Dengan demikian patutlah kita saat ini bersyukur di dalam ungkapan syukur kita. Shalom. Pada ibadah Kamis Putih sore ini, kita bersama akan mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian bunyinya. Sebab itu, saya ulangi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Amin. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita memuji dari Kidung Ria, Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari kita berdoa. Biarlah ungkapan syukur kami boleh semakin nyata di dalam laku hidup kami di sepanjang waktu. Biarlah persembahan yang telah kami himpun bersama menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua pribadi-pribadi dan juga keluarga. Terkhusus kami berdoa di dalam setiap hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan anak dan mertua, dan juga hubungan anak dan orang tua, dan juga hubungan antar saudara. Jikalau selama ini ya Tuhan, kami mengalami luka batin, dan bahkan kami seringkali jauh dari kehidupan untuk mengasihi dan melayani. Biarlah saat ini kami boleh merendahkan hati kami, sekalipun kami sebagai suami. Biarlah kami boleh melayani istri kami dengan penuh cinta. Biarpun kami sebagai orang tua, kami juga seringkali melakukan kesalahan. Ajarkan kami ya Tuhan,
untuk boleh melayani anak-anak kami, mau merendahkan hati kami dan meminta maaf. Kami juga berdoa untuk kehidupan setiap kami, yang saat ini mungkin Tuhan, kami di dalam tanduk perceraian, di dalam konflik yang tidak berkesudahan. Biarlah di dalam Kamis Putih ini, di tengah kami mau merendahkan hati kami, meneladan sikap Tuhan Yesus. Tolong ajarkan kami untuk boleh saling melayani, untuk boleh kami saling mengasihi. Terima kasih Bapa. Biarlah pelayanan kami semua hari ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Wujud kasih dan cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa menolong kami, terlebih lagi menolong kami yang akan memasuki perjamuan kudus besok. Tuhan menolong kami. Doa seru kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Hari akan berlalu, namun cinta Allah pasti dekat selalu, tidak akan berpisah. Cemas tidak perlu, tak usah gelisah. Hati harus tetap tabah. Berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku.
Mari kita bersama meneduhkan hati, kita mohon berkat Tuhan, mari kita satukan hati di dalam saat yang teduh. Inilah hidup kami ya Tuhan, biarlah boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Wujud nyatakan kasih dan cinta Tuhan supaya kami boleh saling melayani, boleh merendahkan hati kami, dan biarlah hidup kami boleh senantiasa wujud nyatakan cinta yang sudah Tuhan ajarkan. Kami mohon kekuatan dan kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Kiranya wajah Tuhan bercahaya atas saudara, menyinari kasih suci dan memancarkan cinta murni di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.